Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Ramadhani, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa. Kebetulan, ini adalah debut pertama saya menjadi seorang podcaster dan saya kedatangan tamu yang istimewa banget nih. Dia adalah seorang laki-laki asal Sumatera Utara. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya tamu kita ini. Nama beliau adalah Aldi. Beliau lahir di Tanjung Morawa tanggal 12 November 1995. Beliau ini merupakan seseorang yang bekerja mengabdi kepada negara atau pegawai negeri sipil atau kita biasa bilang PNS gitu ya. Saat ini beliau sedang bekerja di Sekolah Dasar Negeri 108032 Bandar Jadi, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Baiklah, langsung aja kita sambut tamu kita. Ini dia Aldi. Hai Al, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya apa nih sekarang? Ya, kesibukan saya sekarang, saya mengajar. Karena Aldinya udah ada di sini, jadi aku mau kasih sedikit informasi tambahan untuk teman-teman. Aldi ini sekarang tinggal di Kecamatan Pantai Cermin, Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Lulus PNS tahun 2018 saat umur beliau 23 tahun. Wow, luar biasa banget ya. Oke, tanpa harus kita memperpanjang basa-basi, kita langsung aja ke inti pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Katanya kamu ini menjadi PNS di usia 23 tahun. Betul nggak? Iya, betul. Menjadi PNS di usia 23 tahun itu kan usia yang sangat muda. Hebat banget loh kamu. Ya, sebetulnya nggak hebat sih. Ya, rezeki aja mungkin. Rezeki. Oke. Iya. Cita-cita kamu dari kecil itu apakah memang ingin jadi PNS, ingin jadi tenaga pengajar, atau sama seperti anak-anak kecil pada umumnya yang ingin jadi polisi, TNI, pilot, atau bagaimana? Sebetulnya sih cita-cita saya dari kecil itu bukan jadi guru, khususnya PNS. Cita-cita saya itu dari kecil, saya ingin sekali jadi militer, tentara. Nah, terus bagaimana sampai akhirnya kamu saat ini menjadi seorang PNS, menjadi tenaga pengajar, itu bagaimana ceritanya? Mungkin semakin saya dewasa, saya berpikir juga kan, kondisi yang mungkin nggak mendukung, ya udah saya kuliah saja. Kuliah itu rupanya makin lama saya minat ke guru. Tidak lama saya lulus, saya tes lah PNS ini. Alhamdulillah lulus. Jadi guru lah saya sekarang. Kalau boleh tahu nih Al, sebelum kamu lulus PNS di tahun 2018 atau 2019 awal itu, sebelumnya kamu berapa kali sih tes CPNS ini? Saya sangat bersyukur kepada Allah karena saya cuman 1 kali aja tes CPNS. Saya itu lulus kuliah itu tahun 2018 bulan 4 April. Rupanya kan ada penerimaan calon CPNS di bulan 10. Saya tes lah ikut. Alhamdulillah saya lulus dan dinyatakan lulus bulan 1 2019. 1 kali tes langsung lulus. Wah, luar biasa banget kamu. Nah, kalau tidak salah, tahun 2018 atau 2019 itu, kamu menjadi salah satu atau satu-satunya yang termuda yang lulus PNS di Sumatera Utara. Benar begitu? Sebetulnya bukan di Sumatera Utara, tapi di Kabupaten Serdang Bedagai. Oh, di kabupatennya. Iya, saya yang laki-lakinya termuda, yang perempuannya ada yang lebih muda daripada saya. Gimana sih perasaan kamu waktu itu saat menjadi PNS di usia yang sangat muda? Rasanya menjadi PNS muda di usia, ya ada bangganya juga sih, karena saya melihat kan sekeliling saya ada teman-teman kuliah gitu kan, mereka juga tes PNS, mereka tidak lulus. Jadi di dalam hati saya tuh ada perasaan bangga, bersyukur juga karena di usia muda
bisa langsung lulus PNS, karena jarang loh di usia muda itu bisa langsung lulus PNS. Banyak juga yang udah usianya 30, 35 baru dia lulus PNS. Bahkan sampai umur dia pensiun itu tetap jaga jadi honor kan. Oke, ini yang paling penting nih. Ada nggak sih tips dan trik untuk lulus CPNS? Atau hal apa yang harus kita persiapkan sebelum kita mengikuti tes CPNS itu? Tips dan triknya saya baginya terdapat dalam 3 bagian. Yang pertama itu tipsnya itu ini yang paling penting, jangan lupakan Tuhan, tetap berdoa kepada Allah ya. Bagi yang Islam atau yang non Muslim kepada Tuhan, kita tetap berdoa, meminta kepada Allah agar diluluskan kita PNS ini. Yang kedua, minta restu atau ridho daripada orang tua. Jangan sempat kita tidak izin atau tidak pamit kepada orang tua. Bahwasanya kita ketika kita ingin berangkat ujian itu, pamitlah kepada orang tua kita ingin ujian PNS. Kemudian yang ketiga, rajinlah mengulang-ulang soal-soal ujian. Soal-soal ujian yang ada ujikan di soal PNS. Contohnya TIU, TWK, dan kemudian wawasan kebangsaan. Itu dia teman-teman, hal yang paling penting atau tips dan trik untuk lulus CPNS itu yang paling penting adalah berdoa kepada Tuhan, minta agar kita diluluskan saat tes itu, kemudian minta restu orang tua karena restu orang tua itu sangat penting sekali ya untuk kita sebagai anak. Dan yang ketiga itu adalah rajin mengulang materi-materi PNS seperti itu. Terakhir, coba dong kasih pesan dan motivasi untuk teman-teman yang juga anak-anak muda yang ingin menjadi PNS mungkin nanti ke depannya. Ya, pesannya kepada anak-anak muda yang ingin menjadi PNS, ya selalu harus giat belajar, terutama yang masih muda-muda kan. Terus mencoba walaupun pernah gagal, kemudian rajinlah untuk belajar dan mengulang-ulang pelajaran mengenai yang saya bilang tadi, TIU, TWK, wawasan kebangsaan, SKB. Karena semua kelulusan itu ditentukan dari yang saya bilang tadi, TIU, TWK, wawasan kebangsaan, dan SKB. Itu ada poin-poinnya. Kemudian motivasinya atau pesannya lagi, setelah lulus nanti saya kira jangan cepat merasa puas, tetaplah berusaha atau menjadi lebih lagi, dan pesan sangat penting, janganlah merasa sombong terhadap orang-orang lain yang tidak lulus dari PNS atau tidak PNS. Menurut saya itu. Oke teman-teman, ini pesan yang sangat bagus ya yang disampaikan oleh Aldi. Kita tidak boleh sombong dan tidak boleh merasa cepat puas gitu. Intinya kita itu harus belajar terus menjadi yang lebih baik. Jangan sombong, jangan merasa aku ini udah seperti ini, sedangkan kalian itu belum seperti itu. Intinya itu adalah tidak boleh cepat puas dengan apa yang udah kita dapat dan tetap harus lebih banyak belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, thank you banget nih Al, udah sempetin waktu buat sharing bareng aku. Iya, terima kasih. Buat teman-teman juga, thank you banget yang udah sempetin waktunya untuk dengerin podcast ini. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sampai sini dulu podcastnya. Assalamualaikum.